Nah, di sini kita langsung saja untuk edit tutorial buat JJ-nya. Sekarang kita langsung aja pilih video baru. Nah, di sini kan ini udah 3 foto. Sekarang kita hapus yang di belakangnya ini. Setelah itu kita masukkan soundnya. Untuk soundnya kalian bisa download di deskripsi videonya ya guys ya. Udah aku pasang. Selanjutnya di sini kita klik soundnya. Lalu kita bakalan cari yang namanya irama. Nah, di sini kita buat untuk beat kayak semacam penanda gitu buat jedak-jeduk. Contohnya kayak gini ya guys ya, kalian bisa perhatikan baik-baik. Nah, kalau kalian merasa kayak pas, kalian bisa checklist, tapi kalian bisa ulang lagi buat memastikan titik ininya tuh pas gitu. Oke, ini udah pas ya guys ya. Aku udah coba cek barusan udah sesuai untuk beat-beatnya ini. Selanjutnya kita bakalan sesuaikan untuk fotonya ya guys. Jadi di sini kita untuk foto yang pertama kita atur ke tempat titik beatnya kayak gini. Kan yang ini buat kayak pembukaan awal intro gitu. Setelah itu di sini kita untuk foto yang kedua kita paskan sampai sini cuy. Nah, sampai sini. Ntar. Nah, betul kan? Untuk beat yang kedua, foto yang kedua ini sekitar 1, 2, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya ada 10 titik beat untuk foto yang kedua ini. Foto yang terakhir itu kalian bisa pasin sampai belakang gitu. Sampai sini. Nah, selanjutnya di sini eh ya kita akan mulai dari foto awal. Nah, jadi untuk foto awal di sini kalian pergi ke animasi untuk menambahkan animasinya gitu, guys. Dan kayaknya aku bakalan kasih animasi putar masuk, pudar masuk maksudnya. Nah, sampai kayak gini doang ya. Ini udah cukup. Kita langsung aja buat JJ-nya ya, guys ya. Nah, pertama-tama untuk buat JJ-nya itu sangat gampang banget, guys. Kalian klik foto yang kedua ini. Setelah itu kalian cari aja yang namanya transformasi, lalu klik yang namanya lanjutan. Di sini ada zoom, kalian klik dan kalian bisa ikutin zoomnya sekitar 115. Nah, kayak gini cukup. Kalian checklist dan kalian tinggal kasih keyframe. Nah, kayak gini. Kan nanti ini JJ-nya naik turun ya. Bentar. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini kalian tinggal kasih keyframe untuk semua bitnya ini guys. Kayak titik bitnya ini. Nah, kan ini titik bitnya ya. Kalian tinggal kasih semua keyframe-nya aja dulu kayak gini. Semua ya guys ya. Kan ini ada 10 titik bit kalau nggak salah. Tinggal dikasih kayak gini semuanya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bakalan buat semacam zoom gitu. Nah, jadi untuk zoomnya kalian bisa pergi ke keyframe yang kedua ini, terus kalian masuk ke bagian transformasi, lanjutan dan naikin zoomnya sekitar 130. Skip yang keyframe yang ketiga, lanjut ke keyframe yang keempat 130. Skip keyframe kelima ke 6 130. Ini skip ya kayak gitu ya semuanya. Skip satu gitu. Nah, yang ini. Untuk hasil sementara itu kurang lebihnya kayak gini, guys.
Oke. Nah, kan ini udah ya. Sekarang kita tinggal buat JJ tipisnya, cuy. Jadi untuk membuat JJ tipisnya itu benar-benar gampang banget, guys. Ya, jadi untuk caranya kalian bisa perhatikan baik-baik. Ya, nanti kalian bisa bedakan untuk panjang titik bitnya. Kan untuk bit yang pertama itu kan panjangnya kayak gini. Dan yang kedua kan kayak kecil ya, kayak gini sampai sini. Dan yang ketiga lumayan besar. Kayak jaraknya gitu, cuy. Oke, jadi kalian bisa perhatikan baik-baik untuk foto keyframe yang pertama ini. Bit yang pertama kalian bisa tambah 3 keyframe di awalnya kayak gini. Nah, selanjutnya untuk keyframe yang kedua, yang kan ini yang ke satu, kedua. Di sini kalian tinggal atur aja guys untuk di bagian posisinya. Yang sumbu X itu sekitar 10, sumbu Y itu 5. Kayak gini. Selanjutnya keyframe yang ketiga itu tinggal ini. 10 tambah 5 hasilnya 15 untuk sumbu Y. Ya, kayak gitu ya guys ya, kayak menggunakan algoritma matematika gitu. Ini kan keyframe pertama itu 00, keyframe kedua 10 tambah 5, dan keyframe yang ketiga hasilnya 15. Untuk keyframe yang keempat itu cuman di bagian sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu min 7. Nah, kayak gini. Udah, itu doang, simple. Nah, berhubung jaraknya itu agak lebar, jadi kita gunakan 10 sama 15. 10 sama 5 maksudnya. Nanti hasilnya yang di tengah ini 15. Untuk keyframe yang di bagian kedua ini, foto yang ini ya, kan itu jaraknya itu deket ya cuy. Jadi kita bisa kurangin. Contohnya kayak gini guys. Pertama-tama kita kasih 3 keyframe dulu. Intinya nanti kalian bisa terapin ke semua yang jaraknya itu dekat-dekat kayak gini. Kan ini agak jauh ya jaraknya. Nah, selanjutnya di sini untuk keyframe yang ke ini ya, kita ubah menjadi kan yang pertama itu kan 10. Jadi untuk sumbu X-nya itu kita ubah menjadi ke 7. Terus sumbu Y-nya itu ke 3. Nah, jadi untuk 3 ditambah 7 ya yang sumbu X sama sumbu Y ini, dan hasilnya kita untuk sumbu X itu 10. Ngerti nggak, guys? Ini 73, ini 10. Terus yang di belakangnya ini ke negatif 5. Kan tadi negatif 7 ya guys ya, dan sekarang cuman dikurangin 2 gitu doang. Ya intinya perbedaan kayak gini ya guys ya, dan kalian bisa terapin ke semuanya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tonton ulang video ini. Ya karena aku jelasinnya itu cukup lumayan detail ya. Kalau kalian perhatikan dan ditelaah dengan baik-baik cuy, oke? Intinya kalian terapin ke semuanya. Untuk perbedaannya itu di bagian kayak panjang bitnya. Kalau bitnya gitu panjangnya itu nggak terlalu lebar, jadi kalian bisa ikutin kayak itu tadi. Oke, kalian tinggal terapin ke semuanya. Nah, oke cuy, dan ini udah selesai. Untuk hasil sementara itu kayak gini, guys. Ya ini masih agak maksudnya bukan, maksudnya ini enggak itu ya, jadinya itu masih belum tipis gitu. Nih, untuk hasilnya. Ya, jadi kita akan tipiskan untuk keyframe-nya ya guys ya. Untuk jedak-jeduknya ini kita tipiskan. Caranya tuh kayak gini. Untuk caranya itu aku menggunakan cara yang kayak gini. Kalian perhatikan baik-baik. Untuk keyframe yang pertama ini dan keyframe kedua ini, kita kasih keyframe lagi di tengah-tengahnya kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kita lanjut ke keyframe selanjutnya kayak gini. Kalian lakukan kayak gini semuanya ya guys ya, sampai dari awal sampai di akhir gitu. Nah, oke, dan ini udah selesai ya guys ya, sampai akhir. Dan selanjutnya kita tinggal hapus. Untuk penghapusannya itu kalian bisa kayak gini.
Kan ini dari belakang ya. Kalian hitung 2 kayak gini, guys. 1, 2. Nah, terus yang ini hapus. Nah, kayak gitu. 1, terus loncat di sini hapus. Loncat 1, di sini hapus. Ulangin terus kayak gini sampai di awalan tadi, kayak di akhir. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita bakalan lihat untuk hasilnya. Nih, ini masih satu ya, masih tipis di tingkat 1. Tuh, udah kelihatan tipis ya guys ya. Tapi kalau kalian masih kurang tipis, kalian bisa lakukan lagi kayak tadi aku. Nih, kita lihat lagi nih. Tapi aku rasa kayak gini udah cukup gitu ya kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat efek semacam gelombang gitu cuy, yang di awal ini. Nah, jadi untuk efek gelombang yang aku pakai di awalan ini, yaitu di bagian efek video, yang namanya itu, eh bentar gue cari ya. Nah ini, perenggang. Kalian bisa cari di bagian sini perenggang itu kalian tinggal tulis. Nah, kita tinggal sesuaikan cuy. Jadi kita bisa kayak gini. Ini separuh, ini separuh gini. Nah, kita bisa sesuaikan. Kalian bisa simak video ini baik-baik untuk efek perenggangan pikselnya. Pertama-tama kalian turunkan semuanya menjadi 0. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, sebelum itu kan di sini kalian bisa lihat tuh keyframe-nya gak bisa dipencet. Jadi kalian bisa ke objek ya. Kalian klik efeknya, lu klik objek ke semua. Nah, itu keyframe-nya bisa dipencet ya. Nah, pertama-tama kalian tinggal kasih 3 keyframe dulu. 1, terus di belakang 1, di tengah 1. Kayak gini. Ntar ini kayak kurang ke tengah ya. Nah, oke lah, ini udah tengah. Selanjutnya di sini kita ke keyframe yang pertama di bagian efek ini, guys. Di sini kalian bisa sesuaikan ya, cuy. Jadi untuk rumusnya kalian bisa perhatikan baik-baik. Oh ya, ya oke. Jadi kalian bisa ke keyframe yang ke tengah dulu. Nah, untuk keyframe yang ke tengah, kalian untuk kan ini putar satu, ini putarnya ada 2. Jadi untuk yang di atas ini adalah putar 1 ya. Jadi kalian bisa urut putar 1, putar 2 gitu. Oke. Nah, di sini untuk putar 1 kalian bisa atur ke 10. Jadi ini masih itu ya, susah untuk kelihatannya 10. Jadi kalian bisa kira-kira lah ya. Nah, kayak gini 10. Terus putar yang kedua kalian bisa eh, ke 25. Untuk putar kedua itu 25. Terus kalian, nah setelah itu ini udah putar 1 10, putar kedua 25. Terus untuk intensitas nolin tetap, untuk horizontal itu kalian ubah ke 50 cuy. Nah, kayak ini 50. Untuk vertikal tetap ya guys ya. Jadi untuk keyframe yang pertama itu kosong, kosong semua. Keyframe yang kedua itu putarnya 10, yang pertama putar kedua itu 25 dan horizontal 50. Dan keyframe yang ketiga ini kalian bisa ikutin untuk putar kedua. Ini kan putar pertamanya, putar keduanya itu sekitar 50. 50. Bentar. Nah, 50 dan horizontalnya ke 100. Nah, kayak gini. Jadi ini masih masih kurang ya guys ya. Kalian tinggal salin, duplikat, dan atur lagi untuk yang keduanya. Jadi untuk yang keduanya kalian bisa sesuaikan yang pertama ini, keyframe yang pertama. Jadi untuk keyframe yang pertama untuk di bagian putar duanya itu kalian ubah menjadi 50. Nah,
putar kedua. Terus di bagian horizontal ini kalian ke 100 dan vertikalnya juga 100. Oke, seperti ini. Lanjut ke frame yang kedua. Nah, jadi untuk putar pertama itu kalian oh iya guys. Enggak betul, sebetul. Lanjut. Untuk keyframe yang kedua. Untuk putar yang pertama itu kan masih tetap 10. Putar kedua kalian bisa naikin ke 75. Nah, 75. Setelah itu untuk horizontalnya ini kan 50. Kita ubah ke oh jangan ya. 50 kan ini. Untuk horizontalnya tetap 50 dan vertikalnya ubah ke 100. Nice, oke. Lanjut ke frame yang ketiga. Untuk putar 0, ya ini putar kedua 0. Sorry. Putar yang kedua ini adalah 100 cuy. 100. Untuk horizontalnya itu yang 0. Dan untuk vertikalnya itu 100. Nah, untuk hasilnya kayak gini. Lihat ya. Bentar. Gak pas cuy. Waduh, gimana nih? Nah, kalau nggak pas ini hasilnya jelek cuy. Kita pasin ya cuy. Kita pasin guys. Oh gini nih cara ngepasinnya. Nah, ini pas ya. Oke, sekarang kita lihat dari awal. Oke. Jadi ini kayaknya ada yang kurang ya. Tapi ini udah bagus sih. Oke. Jadi di tengah sini kita buat kayak gini lagi cuy, tapi agak lebar gitu. Caranya kayak gini. Nah, untuk yang di tengah-tengah ini sekitar keyframe ke ini kan 1 ya, bit 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5 nih. Di bagian kelima kalian tinggal kasih efek yang sama cuy. Ya, kayak di bagian sini. Kita buat efek yang tadi dengan cara yang sama seperti tadi perenggangan pixel. Oke, aku rasa ini aku akan cepetin ya guys ya, karena aku rasa kalian udah paham. Jadi aku akan buat secepat mungkin. Nah, oke cuy, ini udah kelar. Sekarang kita bakalan lihat. Oke, jadi untuk hasilnya kayak gini ya. Nah, ini udah selesai yang untuk foto yang kedua ini. Ini kan foto yang pertama. Foto kedua, foto yang ketiga. Foto yang ketiga itu kayaknya gimana ya kita buat jijinya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita bisa kayak gini guys. Di bagian sini kalian bisa panjangin dulu sekitar ini 1 bit setengah. Jadi kayak gini. Ini 1 terus setengah. Dan di sini kalian bisa bagi atau potong. Dan di sini kalian bisa ke overlay. Nah, jadi kita akan buat semacam apa ya namanya? Aku nggak tahu apa namanya. Intinya kalian bisa ikutin ya ke bawah ya guys. Di sini kalian bisa panjangin sampai sini cuy. Bentar. Ya, kayak gini lah ya sekira-kiranya. Ntar kita lihat. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh kalian tinggal buat semacam efeknya cuy. Nah, di sini kalian kasih keyframe. Terus di bagian keyframe ini kalian ke zoom.
zoomnya ubah ke 130. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya, di sini kalian tinggal ini kan ini udah di zoom, tinggal geser. Oh, untuk gesernya tuh kalian gunakan ini aja lah. Ulang ya, ulang. Untuk gesernya kalian gunakan ini aja biar lebih gampang gitu. Kiri. Sekitar minus berapa ini ya? Minus 99. Udah mentok ini. Oke. Nah, di sini guys, untuk di bagian sini kita kasih keyframe sekitar 3 keyframe. Nah, untuk keyframe yang kedua ini kalian tinggal ubah menjadi sekitar 200 minus 200 berapa ya? Jangan kebanyakan. Nah, kayak gini. 500-an aja. Oke. Keyframe ini tetap. Lanjut ke keyframe yang keempat ini, kita tinggal salah. Di sini kita naikin dikit. Jangan terlalu sampai naik ke sana. Ya, agak susah ini ya. Sorry ya, cuy. Nah, sekitar 300-an. Setelah itu, kita tinggal kasih itu, guys. Grafik. Untuk grafiknya kalian bisa ikutin. Ini kuadrat keluar. Kuadrat keluar 2, terus kuadrat masuk. Dan masuk. Oke, hasilnya. Oke, jadi untuk yang ke tengah ini kita ubah ke kayak gini, guys. Ikutin aja lah ya. Aku bingung juga ini, guys. Jangan sampai. Nah, kayak gitu. Jadi kita akan liatin. Ya, bisa ikutin ya untuk transformasinya. Untuk lanjutannya itu sekitar kan pertama yang keyframe kedua itu sekitar 578. Kalian bisa catat ya. Untuk yang bit ketiga the minus 816. Bit keempat keyframe keempat maksudnya minus 360 dan yang terakhir 999 minus. Untuk kurvanya itu aku gunakan grafik kuadrat keluar dan kuadran masuk, kuadrat dan masuk doang. Oke, kayak gitu aja sih. Oke, selanjutnya di sini untuk foto yang ketiga ini kita buat JJ sedikit cuy. Oke, kita buat untuk di bagian zoomnya itu naikin 115 sama.
Dan di sini aku mau buat JJ-nya. Untuk JJ-nya tuh cuman sekitar berapa ini? Nah, sampai sini doang. Sampai sini. Jadi kita buat JJ sekitar berapa frame ini? 5 ya, 5 frame. 1, 2, 3, 4, 5 frame. Jadi untuk cara JJ-nya itu sama seperti di awal video tadi. Tonton ya guys ya, jangan sampai skip, kalian awas aja. Nah oke, ini udah. Selanjutnya kita ingin membuat efek yang namanya itu peranggangan tadi, tapi ini agak lebar sih guys. Nah di sini ya efeknya. Kita ambil yang peranggangan pixel. Ya ini agak sedikit lebar, jadi nanti hasilnya sampai sini. Nah sini ya kira-kira. Jadi kita akan buat untuk atur di bagian sesuaiin. Oke, yang terakhir ini kita tinggal tambah akhirannya ya guys. Dan yep, udah. Tinggal kasih bumbu akhir. Untuk efeknya aku mau yang untuk sudut lebar, karena ini bagus. Sudut lebar ini kita kasih objek ke semua. Taruh di bagian sini. Kita bisa panjangin sampai akhir. Oke. Aku rasa aku akan buat JJ-nya ya guys. Karena kalau nggak kasih JJ itu kayak kurang gitu ya. Jelek gitu hasilnya. Jadi ini dia untuk hasil akhirnya coy. Sorry. Ini di awalnya aku mau kasih efek. Oh ini aja nih. Kedipan bergoyang. Sampai sini. Oke, jadi hasil akhirnya kayak gini.